Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua ya? Selamat bertemu lagi di channel saya ini. Oke, kalau di video sebelumnya saya bercerita tentang pengalaman saya saat terkena GERD ya. Di video ya kali ini saya akan sedikit berbagi tips bagaimana caranya mencegah agar sensasi-sensasi yang timbul saat terkena GERD itu ya minimal berkurang, tidak sesering biasanya, karena seperti yang kita tahu saat kita terkena GERD, sensasi-sensasi yang muncul itu rasanya sangat luar biasa ya, sangat mengganggu juga dalam kehidupan kita. Aktivitas kita sehari-hari sangat terganggu dengan munculnya sensasi-sensasi tersebut. Ketika saya terkena GERD, hal utama yang saya lakukan pastinya ya, kita mencari tahu apa penyebab penyakit kita ini. Jadi GERD itu tidak selalu dari lambung permasalahannya. Ternyata banyak orang berasumsi bahwa penyakit GERD itu adalah masalahnya lambung, tapi pada kenyataannya ada hasil penelitian yang menyatakan bahwa GERD itu juga bisa berawal dari pikiran kita. Contohnya orang yang stres terlalu banyak pikiran itu bisa menyebabkan GERD juga, karena antara lambung dan otak itu sinkron. Jadi di saat permasalahannya berawal dari perut, otomatis pikiran kita juga akan terkena imbasnya. Begitupun sebaliknya ya, ketika kita terlalu banyak pikiran, kita stres, otomatis lambung kita juga akan terkena imbasnya. Sebetulnya GERD ini ya bisa dikatakan bukan penyakit berbahaya ya, hanya sensasi-sensasi yang datangnya itu seolah mengancam kita. Ketika sensasi itu muncul, tubuh kita pun meresponnya bahwa ini adalah ancaman, ini teror buat kita, sehingga banyak orang yang mengalami GERD itu merasa tidak nyaman. Oke, apa saja sih yang saya lakukan agar sensasi-sensasi itu berkurang? Yang pertama adalah kita jaga pola hidup kita, ya kan? Pola hidup yang dimaksud adalah istirahat kita yang cukup. Penderita GERD itu tidak boleh terlalu capek ya kalau bisa, makanya disarankan untuk istirahat yang cukup. Misalkan tidurnya yang teratur, itu usahakan tidur 7-8 jam per hari ya. Dan usahakan jika setelah makan malam itu jangan langsung tidur, beri jeda sekitar 1-2 jam dulu baru kita tidur. Lalu posisi bantal pun usahakan dipertinggi ya, agak tinggi dari biasanya ya. Gunakanlah misalkan 2 atau 3 bantal gitu ya. Gunanya apa? Agar asam lambung kita itu tidak kembali lagi ke tenggorokan kita. Lalu memang banyak orang yang mengeluh GERD itu kumat saat kita sedang tidur atau kita mau tidur. Banyak orang yang susah tidur gitu kan ya, karena memang pada saat malam hari kita kurang beraktivitas ya, kita posisi dalam keadaan santai gitu kan, keadaan santai, rebahan. Nah, saat kita rebahan inilah memang banyaknya si asam lambung itu naik ke tenggorokan. Makanya begitu selesai makan tidak boleh langsung tidur, beri jeda 1-2 jam. Jadi kalau misalkan kita makan malam jam 7 malam ya, jam 8 jam 9 kita baru tidur. Usahakan 7-8 jam. Memang tidak langsung secepat itu ya, tidak akan pengaruhnya itu tidak akan ada dalam hitungan hari, tapi cobalah sekitar 1-2 minggu pasti ada perubahan kok. Yang biasanya kita di siang hari sering muncul sensasi-sensasi yang bikin kita nggak nyaman, pasti itu akan berkurang. Lalu yang kedua adalah jaga pola makan kita. Pola makan kita itu harus benar-benar makanan yang sehat ya, yang bergizi kalau bisa.
Dan yang paling utama itu pagi itu adalah sarapan. Usahakan makan nasi atau bubur. Hindari roti, karena roti itu mengandung ragi ya, dan obat pengembang roti itu bisa membuat begah, perut itu jadi begah. Kalau sudah begah ya rasanya pasti tidak nyaman juga gitu kan. Nah, hindari roti, usahakan makan nasi atau bubur ya. Dan hindari dulu lah makanan-makanan yang pedas, asam, bersantan gitu ya, dihindari dulu. Ya cobalah sampai 2-3 minggu. Kalau sudah merasa enakan baru boleh, tapi jangan berlebihan, tetap dengan porsi yang wajar saja gitu ya, tidak boleh yang berlebihan. Perhatikan makanan kita, lebih sering makan sebetulnya bagus, tapi dengan porsi yang sedikit. Waktu saya itu kalau pagi saya sarapan katakanlah jam 7 atau jam 8 ya, dengan porsi yang sedikit ya. Jam 10 atau jam 11 saya pasti makan lagi, lalu jam 1 atau jam 2 makan lagi, sore makan lagi, dan terakhir itu malam ya, tapi porsinya sedikit-sedikit. Atau kalau tidak mau diisi dengan nasi, di sela-sela jarak sarapan dengan makan siang itu kita bisa ganti dengan cemilan ya, seperti biskuit seperti itu, tapi itu usahakan jangan roti ya. Nah, lalu makanan yang kita konsumsi juga ya, kita harus makan yang sehat, sayuran. Sebenarnya lebih bagus itu sayur-sayuran ya. Kita harus saat terkena GERD itu adalah makanan yang mengandung serat. Makanan yang mengandung serat adalah yang paling utama ya. Kenapa? Karena saya yakin orang yang terkena GERD itu pasti ada masalah pencernaan dan mengalami masalah BAB yang biasanya rutin setiap pagi. Kalau terkena GERD itu kadang baru 3 hari sekali baru BAB, itu pun susah ya kan, sedikit. Ini sumber permasalahan juga yang membuat perut dan badan kita tidak nyaman. Nah, makanya usahakan makan makanan yang berserat, sayuran, buah-buahan, daging pun usahakan jangan yang berlemak ya, jangan yang banyak mengandung lemak. Santan juga tidak boleh, kurangi dulu lah santan. Nah, lalu yang ketiga adalah pola pikir. Pola pikir juga sangat berperan penting ya dalam mencegah sensasi-sensasi GERD, karena dari pola hidup dan pola makan sampai ke pola pikir itu semuanya nyambung gitu ya, sinkron. Jadi pola pikir kita juga harus baik. Hindari pemikiran-pemikiran yang negatif. Maksud pemikiran yang negatif di sini adalah kadang ketika sensasi itu muncul kita selalu berpikiran, aduh ini penyakit apa ya, aduh kayaknya ini parah deh gitu kan. Nah, hindari berpikir seperti itu, karena dengan kita berpikir seperti itu, sensasi itu akan semakin muncul, akan semakin menjadi rasa sakitnya. Saat tubuh kita kekurangan nutrisi, kekurangan gizi ya, tubuh kita sedang down, sedang tidak fit, otomatis penderita GERD mental juga pasti down gitu ya, pasti ikutan turun mentalnya. Karena masalah GERD, anxiety dan psikosomatis itu termasuknya ke mental health ya. Jadi kesehatan mentalnya juga terganggu. Makanya usahakan tidak boleh berpikiran negatif, selalu berpikiran positif, optimis bahwa ini hanya GERD, ini hanya asam lambung biasa gitu kan. Agar proses pemulihannya cepat. Jangan seperti saya dulu ketika saya terkena GERD ya, karena saking banyaknya sensasi yang saya rasakan, saya googling, saya cari tahu ini sakit dada kiri kenapa, ini otot-otot sendi-sendi pada sakit kenapa. Akhirnya yang muncul itu adalah bukan sesuatu yang kita harapkan, yang tidak sesuai dengan diagnosa dokter justru gitu kan. Kenapa tidak sesuai? Karena ketika awal-awal saya terkena GERD dan saya
melakukan rekam jantung atau EKG, itu hasilnya normal ya kan, tidak ada masalah dengan jantung. Lalu saya browsing, ternyata penyebab sakit dada itu hati-hati adalah gejala penyakit jantung atau apa paru-paru segala macam. Nah itu kan tidak sesuai, akhirnya jadi beban pikiran kita, terekam dalam memori pikiran kita. Akhirnya setiap terasa, aduh jantungnya kenapa ya, apa saya bermasalah, jantung saya bermasalah gitu kan, paru-paru saya bermasalah. Ternyata tidak gitu kan, itu hanya sensasi-sensasi yang timbul dari GERD itu. Nah makanya hindari googling, pemikiran kita harus jernih, harus positif. Caranya bagaimana? Alihkan. Kalau yang sehari-hari kita diam di rumah, rebahan, duduk-duduk, nah, rata-rata penderita GERD, anxiety dan psikosomatis pasti mengalami itu ya, rebahan, maunya rebahan, males mau keluar. Nah itu yang harus dihindari. Lawan, misalkan dalam sehari itu keluar rumah, menghirup udara segar. Kalau punya di rumah ada halaman ya belajar berkebun gitu kan, jalan-jalan kecil. Yang penting kita beraktivitas, mengalihkan perhatian kita agar tidak selalu memikirkan penyakit yang sedang kita rasakan atau penyakit yang sedang kita alami ya. Nah gitu, banyak sebetulnya hal-hal yang bisa mencegah munculnya sensasi-sensasi ini ya. Mungkin nanti di video-video berikutnya akan saya bahas juga. Nah karena itulah 3 hal itu ya yang utama ya, pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Saya kasih tahu agar kita tidak selalu bergantung dengan obat-obatan kimia ya. Walaupun ada beberapa obat yang bisa dikatakan aman ya, bisa dikatakan aman untuk dikonsumsi, tapi usahakan jangan terlalu sering agar kitanya tidak ketergantungan gitu kan. Ya bolehlah konsumsi ketika sedang urgent ya, sedang kepepet, atau bisa dibilang waduh ini sepertinya tidak bisa diatasi dengan bersikap tenang atau seperti apa, ya boleh sekali aja ya. Baiklah teman-teman, sampai di situ ya tips-tips dari saya, sedikit tips dari saya ya untuk mencegah atau mengatasi agar sensasi-sensasi dari GERD dan asam lambung itu tidak sering muncul dalam keseharian kita. Saya harap semoga video ini berguna, bermanfaat buat teman-teman, terutama yang masih mengalami penyakit ini ya, GERD ini. Nah, jangan lupa juga subscribe channel saya, komen dan like agar channel ini terus berkembang ya. Dan saya juga semakin semangat membagikan tips-tipsnya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.